Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti satu benih, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang 100. Satu yang kita tanam tadi tumbuh 7 cabang, lalu satu cabangnya ada 100, menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih banyak. Wallahu wasi'un alim, Allah akan berikan sesuai dengan kadar luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita ingin sharing. Kebetulan saya mengunjungi keluarga saya di perumahan Bapak Ibu. Lalu kemudian besok subuh insyaallah di Masjid Az-Zikra Sentul. Kemudian setelah itu terakhir di Masjid Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Setelah itu saya pulang ke Pekanbaru Riau. Tadi malam live TV One untuk mengisi waktu supaya berkualitas, supaya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang bisa kita isi waktu ini? Pertama, kita isi dengan amal yang bersifat badan, yang bersifat fisik. Melangkahkan kaki ke masjid, badan. Sampai di masjid sholat, itu juga amal badan. Tegak, rukuk, sujud. Lisan juga termasuk bagian badan. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar. Masjidnya sudah bagus, sudah siap, sudah selesai, maka tinggal kita isi saja dengan sholat berjamaah. Tidak ada kurangnya masjid ini. AC, kipas angin lengkap semua. Kalaupun mau dicari-cari kekurangan, paling-paling pembatasnya kaca. Nah, ini pembatas kaca ini artinya orang masih bisa melihat. Jadi ditutup pakai kain. Karena kalau dilihat bapak ibu tak masalah, tapi kalau anak-anak muda dia masih melirik ke belakang. Ibu melihat kami di sini seperti melihat ikan dalam akuarium. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kekurangan, tinggal lagi kita datang sholat berjamaah. Adapun perempuan sholat berjamaah baik, tidak salah. Hadis yang mengatakan perempuan lebih baik sholat di rumah, lebih baik sholat di kamar, lebih baik sholat di tempat yang sempit. Hadisnya sahih, itu juga tidak salah. Kalau terjadi fitnah, maka perempuan tidak baik sholat di masjid. Tapi di perumahan ibu-ibu, bapak-bapak, keamanannya berlapis, security-nya banyak. Ustadz aja mau masuk diperiksa, apalagi maling. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Jadi kalau sudah aman begini, silakan ibu-ibu mau sholat berjamaah, apalagi masjidnya diisi dengan pengajian-pengajian. Jangan sampai dari maghrib ke isya tidak ada pengajian. Hampa kosong, ini waktu berharga sekali, maka dibuatlah pengajian. Adapun ustadz, guru di sekitar Parung Panjang banyak sekali para habaib, para asatiz. Cuman kalau bisa judulnya dibuat berkualitas, mulai pakai spesialisasi. Malam Senin, Ahad malam Senin kami belum bisa ngaji Pak Ustadz, masih weekend, masih libur. Oke. Senin malam Selasa akidah. Akidah ini harus diperkuat, karena orang tidak diterima amalnya kalau akidahnya tidak benar. Jangan-jangan dia masih syirik, jangan-jangan akidahnya belum lurus menurut ahlu sunnah wal jamaah. Maka dikaji khusus masalah akidah. Jangan sampai akidah kita tidak betul. Kenapa kamu kelihatannya murung menghadapi tahun 2022 ini? Inilah Pak Ustadz, nampaknya siu saya tidak baik tahun ini. Siapa yang bersiu monyet, rezekinya burung beruntung Pak Ustadz. Masih percaya? Monyet aja udah nggak percaya. Dia masih percaya dengan yang begitu. Kita diajarkan akidahnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang ada usaha bisnis, terus sholat kepada Allah, minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
yang kebetulan ada usaha apapun nama usahanya, maka ini luar biasa. Dan tadi kami makan siang di sini luar biasa. Ada puding, ada makanan, ada, dan semuanya produk ibu-ibu, dan semuanya sudah di-endorse. Anda mau puding, hubungi nomor kontak berikut ini. Anda mau kue, hubungi berikut ini. Anda mau teh, hubungi. Sudah, tinggal di-share. Bapak-bapak siap-siap nanti sore disuruh share sama ibu-ibu. Nah, ini bagus sekali. Apa bagusnya? Kita tahu siapa yang memasak makanan kita. Khawatir kita jangan-jangan makanan yang kita makan, wah enaknya, rupanya yang masak kukunya panjang 10 cm. Enak karena dakinya banyak. Tapi kalau lingkungan kita orangnya pengajian, halalan thayyibah, membangkitkan ekonomi umat, nah ini amat sangat baik sekali. Ini ada kantong hijau pembagian sembako atau jadi? Oh, mau keliling pengumpulan infak. Nah, kalau ada yang mengatakan ini sodakoh, jangan. Kalau uang itu namanya infak. Karena kalau nanti dikatakan sodakoh, nanti begitu dibawa orang senyum aja. Karena senyum itu sodakoh. Jadi jangan tulis kotak infak, tapi kotak. Jangan tulis kotak sodakoh, tapi kotak infak. Silakan jalan Pak. Silakan. Tapi saya khawatir kalau ini kantong hijaunya di sini, memang yang kerja kan Bapak, tapi uang dipegang sama yang di belakang. Nah, di kantong belakang juga, dua-duanya dapat. Ini amal juga. Kalau yang tadi saya katakan itu amal badan. Lah kakinya ke masjid, amal badan, tangannya sedekah, amal badan. Adapun kantong ini namanya amal harta. Nah, ini amal harta ini pun juga balasannya luar biasa. Orang yang bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Bukan doa manusia itu. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Malaikat yang mendoakan. Siapa yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Adapun orang yang tidak bersedekah, Allah hadil, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat untuk yang tidak bersedekah? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tidak bersedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Jadi yang tidak sedekah hati-hati. Mungkin berawal dari mulai sendal hilang sebelah, atau helm mulai hilang. Jangan-jangan saya yang kena karena saya tak bersedekah. Jangan sampai saya, Ustadz itu ceramah aja dia tak ada sedekah, panitia segan bawa ke sini. Untung bawa dompet. Biasanya saya kalau ada sedekah saya sengaja tak bawa dompet. Mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini, belum lagi. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kamasali habbah, seperti satu benih, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang 100. Satu yang kita tanam tadi tumbuh 7 cabang, lalu satu cabangnya ada 100, menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak. Wallahu wasi'un alim. Allah akan berikan sesuai dengan kadar luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan tausiah ini lebih kurang 30 menit sebagai pengantar dialog. Nanti ada tanya jawab. Jadi saya sudah dikasih tahu Ustadz Somad, kita mau tanya jawab. Ibu bapak tinggal tulis aja di kertas. Yang mau menyampaikan langsung pakai mikrofon boleh juga. Kalau grogi, mana tahu nanti gemetar, tulis saja di kertas. Tapi kalau bisa pertanyaannya yang kira-kira menambah ibadah sama menambah amal. Nah, jangan pertanyaannya yang tidak mempengaruhi ibadah. Contohnya bumi peta apa bulat. Nah, itu ada. Pak Ustadz, ini ada yang saya mau tanya. Nabi Adam sama Hawa nikah, pak kuahnya siapa? Itu nggak usah lah ditanya. Tak ada hubungannya dengan ibadah. Iman tidak bertambah, kualitas ibadah juga nggak ngaruh.
Jadi yang kita bahas itu kira-kira yang meragukan dalam pikiran kita. Inilah yang jadi masalah Pak Ustadz. Kami kalau Ustadz nggak ada, banyak yang mau kami tanyakan. Begitu Ustadz ada, hilang. Nah, banyak yang ngomong begitu. Itu memang udah kerja setan. SOS, standar operasional setan. Dia membuat kita lupa. Rakaat sholat pun kadang kita lupa. Nama Ustadz pun kita lupa. Siapa yang tausiah tadi? Ustadz siapa? Tapi kalau nama artis sinetron Korea, ingat kita. India, ingat kita. Padahal aneh-aneh namanya. Tapi Ustadz paling mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus. Masya Allah. Amal mata itu melihat Quran. Quran di masjid kita ini bagus sekali, susunannya indah. Melihat dari susunannya nampaknya tak pernah dibaca. Wah, Ustadz ini suuzan. Ini Quran ini disusun bagus karena Ustadz mau datang. Sebetulnya Morat Marid ini susunannya kemarin. Jadi dari maghrib ke isya, manfaatkan satu malam memperbaiki bacaan. Ada yang mengatakan nama memperbaiki bacaan itu tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan, memperbaiki bacaan. Jaudah artinya kualitas. Ada yang mengatakan tahsin, hasana yuhassinu tahsinan, diambil dari kata hasan, baik. Dua-duanya baik. Tahsin baik, tajwid juga baik. Jangan kelahi gara-gara itu. Kamu gimana? Saya tahsin, kamu tajwid. Oh, lebih bagus tajwid, lebih bagus tahsin. Terus belum mulai dua-duanya. Nah, ini nggak bagus. Ibu-ibu tajwid tahsinnya. Kalau perempuan gurunya perempuan, kalau laki-laki gurunya laki-laki. Saya termasuk yang tidak setuju kalau ibu-ibu ngaji tahsin gurunya laki-laki. Nanti ibu menyebutkan huruf menimbulkan fitnah. Mim mati ketemu dengan qaf, min qab, fa, tha, wa. Nah, itu bisa menimbulkan fitnah. Namanya baik, tahsin, tapi perbuatannya tak baik. Cari guru perempuan. Ustadz sendiri laki-laki, kami pengajiannya perempuan. Kita tidak ada campur laki-laki dan perempuan. Laki-laki di depan, ibu di belakang. Bapak-bapak tidak melihat ibu, karena beliau melihat ke ustadz. Ibu juga melihat bapak-bapak cuma nampak tengkuknya aja. Tapi ustadz kan melihat ibu-ibu, nggak terlalu kelihatan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbaiki bacaan sholat kita. Mungkin hurufnya belum tepat, mungkin idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Belilah Quran yang ada tafsirnya, ada Qurannya. Kenapa Ustadz dari tadi pegang masker terus? Ini kan direkam. Nanti ada haters yang komen, somad ceramah nggak pakai masker. Ini masker. Yang namanya setan di mana-mana ada. Di YouTube juga ada, di IG juga ada. Jadi kalau Bapak lihat nanti IG saya komennya macam-macam, itu berarti saya, bukan kata saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa pengajian kita direkam. Siapapun nanti yang ngajar pengajian di sini direkam. Ini masjid apa mushola? Masjid. Saya tahu, pura-pura nanya. Masa ada mimbarnya enggak masjid? Ada khutbah direkam, dibuat channelnya. Apa nama masjid kita? Darul Falah. Darul artinya rumah, Falah kemenangan, rumah kemenangan. Siapa saja yang masuk ke kemari pasti menang. Inilah rumah yang akan dicari 2024. Caleg-caleg mau ke sini semua. Karena mereka mau menang semuanya. Hati-hati Pak RT, Pak RW, banyak nanti mereka akan datang kemari mau mencari kemenangan. Dan apalagi kalau mereka tahu saya tausiah di sini, mereka mau minta nomor saya untuk kampanye. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selalu kita dipanggil dalam azan, ayyalal falah. Marilah menuju kemenangan. Pedagang yang kaya belum tentu menang. Artis yang ganteng cantik belum tentu menang. Ibu yang punya usaha bisnis belum tentu menang. Orang yang menang adalah orang yang mampu istiqomah sholat berjamaah. Kadang-kadang anak-anak muda ini luar biasa. Lautan kan kuseberangi,
bukit kan kudaki, Masjid Darul Falah kulewati. Ini nggak betul. Ibu kenapa nggak ke Masjid Darul Falah? Aduh Pak Ustadz, saya mau sholat, terus tangganya banyak, tinggi ke atas, saya sudah rematik. Jamaah maklum, kenapa dia nggak ke Darul Falah? Udah tua, sakit encok tulang. Pas ke mall ketemu. Tangganya lebih banyak di mall. Iya Pak Ustadz, tapi di mall ini tangganya jalan. Selalu ada alasan. 1001 dalil kita kemukakan. Kalau orang nggak mau ibadah, dia punya 1002 dalil. Tapi kalau orang punya kemauan, segala penghalang dia akan hilangkan. Karena tujuan dia mencari kemenangan. Kemenangan itu diperoleh orang yang sholat. Orang yang tidak sholat, tetangga saya Pak Ustadz nggak sholat, rezekinya lancar, bisnisnya jalan, umurnya panjang, badannya sehat. Itu bukan nikmat, itu namanya laknat. Laknat kok enak Pak Ustadz? Saya mau laknat aja lah kalau gitu. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Allah sudah siapkan dia azab, tapi ditunda, diulur dulu dengan nikmat. Saumli lahum, aku ulur dia, umurnya aku buat panjang, badan